gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Miatul Hamidah. Saya dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Free Pascal. Saya menggunakan 3 program, yaitu yang pertama, program pemilihan sederhana. Yang kedua, program pemilihan bertingkat. Yang ketiga, program pemilihan bersarang. Baiklah, yang pertama, program pemilihan sederhana. Program ini digunakan untuk menentukan bagaimana cara menghasilkan nilai true dan nilai false. Untuk contoh kasusnya yaitu menentukan nilai ujian jika lebih dari sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah, misal mata kuliah kalkulus. Yang kedua, jika nilai ujian kurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Baiklah, langsung saja kita beralih ke Free Pascal-nya. Kita klik, lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Untuk membuat suatu program, kita pilih File, kiri atas, lalu kita klik New. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa mengetikkan programnya sesuai dengan contoh kasus sebelumnya. Awali dengan mengetik nama programnya terlebih dahulu. Di sini saya akan skip karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk program lengkapnya akan seperti ini. Kalian bisa mempause atau men-screenshot videonya agar memudahkan kalian untuk mempraktekannya di rumah. Nah, setelah itu kita bisa pilih menu Run, lalu kita klik Run untuk menjalankan programnya, yang akan muncul tampilan seperti itu. Kalian bisa memasukkan nilai berapapun terserah. Di sini saya menggunakan nilai 50. Lalu klik Enter. Nah, hasilnya mahasiswa tidak lulus mata kuliah kalkulus karena nilainya kurang dari 60. Lalu kita klik Enter lagi, lalu kita buktikan sekali lagi dengan klik Run. Lalu kita masukkan nilainya 80. Nah, hasilnya mahasiswa lulus dalam mata kuliah kalkulus 1 karena nilainya melebihi 60. Lalu kita klik Enter. Untuk program yang kedua yaitu program pemilihan bertingkat. Program pemilihan bertingkat adalah suatu pemilihan di mana keputusan atau hasil pilihan yang dibuat akan mengarah kepada pembuatan keputusan berikutnya. Contoh kasus dalam program pemilihan bertingkat yaitu menentukan apakah suatu tahun itu merupakan tahun kehabisan atau bukan, yaitu jika tahun habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi 100 maka tahun kehabisan. Yang kedua, jika tahun habis dibagi 100 maka harus dicek lagi jika tahun tersebut habis dibagi 400 maka tahun kehabisan, dan jika tidak habis dibagi 400 maka bukan tahun kehabisan. Nah, untuk membuat program baru, kalian bisa klik pojok kiri atas yang warna hijau, lalu akan muncul tampilan awal, lalu klik File, pilih New. Nah, di sini kalian bisa ketikkan program kalian sesuai dengan kasus sebelumnya. Awali dengan nama program tersebut. Di sini saya akan skip juga karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk program lengkapnya akan seperti ini. Kalian bisa pause atau screenshot programnya untuk memudahkan kalian mempraktekannya. Seperti sebelumnya, kita pilih Run, klik Run untuk menjalankan programnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian bisa memasukkan angka berapapun terserah. Di sini saya menggunakan angka 2019. Klik Enter. Hasilnya bukan tahun kehabisan karena tidak habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 400. Klik Enter. Kita buktikan sekali lagi, klik Run, pilih Run, kita masukkan angkanya 2020, klik Enter,
Lalu hasilnya tahun kehabisan karena habis dibagi 4 dan habis dibagi 400. Lalu kita klik enter. Program selanjutnya adalah program pemilihan bersarang. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam pemrograman, kita perlu membuat suatu keputusan, di mana pilihan harus dibuat atas beberapa alternatif yang ada, lebih dari 2 alternatif. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka diperlukan suatu pemilihan atas pilihan yang bersarang. Untuk contoh kasusnya yaitu memberikan nilai huruf atas suatu nilai angka yang diperoleh mahasiswa, di mana jika mendapat nilai A, maka nilai ujiannya adalah lebih dari sama dengan 80. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 70, tetapi kurang dari 80, maka mendapat nilai B. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 55, tetapi kurang dari 70, maka mendapat nilai C. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 40, tetapi kurang dari 55, maka mendapat nilai D. Jika nilai ujiannya kurang dari 40, maka mendapat nilai E. Nah, untuk membuat programnya seperti sebelumnya, kita klik pojok kiri atas yang berwarna hijau. Lalu akan muncul tampilan awal. Kita pilih file, lalu klik new. Nah, lalu kita ketikkan programnya. Awali dengan nama program tersebut. Di sini saya akan skip juga karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, program lengkapnya akan seperti ini. Kalian bisa pause atau screenshot videonya untuk memudahkan kalian mempraktekkan. Lalu kita pilih run, klik run. Nah, lalu kita masukkan nilainya. Saya masukkan nilai 87. Kita klik enter, hasilnya nilainya A karena melebihi 80. Kita klik enter, kita buktikan sekali lagi, pilih run. Kita masukkan nilainya 45, klik enter, nilainya D karena lebih dari 40. Kita klik enter, kita buktikan sekali lagi, kita masukkan nilai 30, klik enter, nah nilainya E karena kurang dari 40, klik enter. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah-salah kata, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.